Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten derek tanglet tentang nafsu yang liar itu, Gus. Injih. Apakah nafsu syahwat khususnya yang liar itu dapat secara jasad menyeret seseorang yang di makom fana? Terus misalkan iya, itu maksudnya Gusti Allah niku napa, Gus? Ngaten nggih. Nggih. Terima kasih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini khusus yang sudah balik lo ya. Sudah dewasa. Sing durung dewasa tutupan kuping musik. Sebab ini berhubungan dengan, ya, walaupun dewasa tapi belum punya istri suami, tutupan kuping musik. Ini berkenaan dengan syahwatul farji, ya. Syahwat yang berkaitan dengan jasad itu macam-macam. Ada syahwatul farji, ada selain syahwatul farji. Syahwat itu kesenangan. Kesenangan jasmani ku ya apa sih? Kesenangan yang ada kaitannya dengan mata udunya, kebutuhan urusan dunia. Kalau kita mengarah pada syahwatul farji, bagaimana kita cara menjinakkan sehingga farji itu ketika saat terjadi itu tidak keluar dari karena Allah. Sama syahwat yang berkenaan dengan mata udunya, bagaimana cara menjinakkan itu sehingga tidak keluar dari karena Allah. Ada cara tersendiri. Cuman yang ditanyakan apa maksud Allah iki menyeret terhadap golongan fana untuk masuk di dalam perangkap nafsu. Nyun sewu Pak, kita kembali pada maksud dan tujuan Allah ciptakan manusia, ya. Kita kembali kepada maksud Allah ciptakan manusia. Dalam satu ayat Allah katakan illa liya'budun, kecuali untuk mau menyembah pada Allah. Tapi jangan diartikan, bukan berarti Allah iku sepi si nyembah, ndak. Jangan diartikan Allah minta disembah, ndak. Bukan berarti sifat ketuhanan Allah itu sudah berkurang, enggak. Oleh karena jenengan kali kulo itu sudah kadung, sudah terlanjur mengatakan qalu bala syahidna, inilah akan terjadi. Sudah kadung mengatakan jenengan ikut Tuhanku, saya hanya setia padamu, hanya bercinta padamu, memuji, menyembah padamu. Inilah akhirnya Allah butuh pembuktian. Apa pembuktiannya? Diperintahkanlah iblis, innahu lakum aduwwum mubin, untuk mengetes, menguji kesetiaanmu pada Allah. Nafsu akhirnya ditaruh di dalam diri kita yang tergabung di dalam sifat basariyah. Ternyata apa yang terjadi? Awal kita itu sesuai dengan sejarah apa yang telah
terjadi pada baginda Adam. Baginda Adam. Tadi sudah saya katakan, setiap ayat yang diturunkan oleh Allah mesti ada asbabun nuzulnya. Ada asbabun nuzulnya. Walaupun Allah sudah mengatakan terhadap Adam, janganlah kau dekati pohon itu. Jikalau kau dekati, kau akan tertanam satu keinginan. Kalau keinginan sudah ada dalam dirimu, kau akan berupaya untuk mencari cara supaya keinginanmu tercapai. Tapi kalau sudah tercapai, kau akan tahu betapa penyesalan yang akan terjadi setelah saya kasih tahu. Nyun sewu, Gusti Allah iku minangka dalang sing gak kentekan lakon, dalang yang tidak pernah kehabisan cerita. Bahasa guyon piye ya, amri Adam iki keluar teko surga. Sebab ada ayat sebelumnya itu, sebelum Adam tercipta itu ada ayat yang mengatakan wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Piye ya carane Adam iki keluar dari surga terus menjadi khalifah di muka bumi? Akhirnya muncullah satu ayat wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Kasarai ngomong, please gudon Adam, katakan yang tidak sesuai dengan apa yang kukatakan. Siap iblis you. Digudolah Adam, dipengaruhilah Adam, dibiuslah Adam oleh nafsu atau oleh iblis itu, akhirnya terjadi mendekat dan memakan buah itu. Akhirnya ada alasan Allah ngusir Adam, seret. Sama jenengan kali kula ngingoten piye ya amriye supaya Anda itu menjadi khalifah nantinya. Khalifah itu pemimpin toh, pemimpin. Ketika saat akil balik datang kita, nafsu diperintahkan Allah untuk masuk. Akhirnya kita terbius dengan apa yang dikatakan nafsu itu. Tidak jauh berbeda dengan Adam. Ruhaniyahmu pasti akan mendatangi kesenangan dunia, mata udunya, ingin cerita supaya berlakunya hukum innalillahi. Ya seperti ini. Sak temene kabeh iku parani sangka Gusti. Sekarang tinggal perjalanan wa inna ilaihi rojiun sebelum Anda meninggal. Akhirnya Allah menurunkan ayat innahu lakum aduwwum mubin ya ayyuhalladzina amanu khulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sing isine ayat itu jenengan iki supaya ruhaniyah ini berlaku hakikat, supaya bisa makrifat pada Allah, berlaku tahalli supaya tajalli. Inilah bentuk wa inna ilaihi roji'un. Lah di sini ada dua kelompok memang. Ada kelompok yang memperhatikan seruan ini, ada yang tidak memperhatikan alias diabaikan. Jadi kalau bertanya, kalau jawaban dari satu pertanyaan, mengapa Allah kok menyuruh nafsu itu berbentuk syahwat sehingga menyeret ahli syuhud utawa menyeret kita yang asalnya fitrah menjadi kotor?
iku sebagai ujian. Allah ngetes, mencari bukti kalau Anda itu adalah orang-orang yang setia pada Allah. Ternyata awalnya kita itu tidak setia, alias kita ikut di dalam seruane nafsu. Akhirnya nafsu ini kita jadikan sebagai penasehat ruhania kita. Barang siapa yang menjadikan nafsu itu sebagai penasehat kita, maka yang terjadi adalah kegelapan dalam diri kita. Al-Baqarah 257. Innal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Barang siapa yang menjadikan nafsu sebagai penasehat kita, imam kita, apa yang terjadi? Allah akan membuat ruhaniyahmu dalam keadaan gelap. Seperti itu. Lama-lama jenengan sadar. Nah ini sadar kalau selama ini diplesetke oleh hawa nafsu. Kapan kesadaran itu akan muncul di dalam hati Anda? Bersamaan dengan hidayah Allah. Apa ajaran dinul haq bersamaan dengan hidayah Allah, itulah awal jenengan kali kulo ini dikatakan sadar kalau selama ini kita terbius oleh kemauan hawa nafsu. Urusan sampai mendengarkan itu lewat YouTube atau langsung terhadap orangnya, itu tidak menjadi persoalan. Kesadaran itu akan tumbuh ketika Anda itu berdiam diri, entah mau tidur, entah mau apa, dingen-ngen. Kita tafakur, angan-angan. Iya ya, kita pada akhirnya yuk mau mati. Terus jalan menuju Allah itu bagaimana ya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang memang sengaja Allah berikan terhadap dirimu. Jadi ada jeda waktu Anda itu bertafakur. Itu adalah penyadaran. Kalau bahasa Allah terhadap Nabi Adam, sudah kadung Adam itu terlalu jeblok di dalam dunia, Allah kasih tahu. Allah kasih penawaran. Adam, mau kau kembali ke asalmu? Iki maksudnya Adam, iki roh gitu Pak ya. Umpama kita, mau kau kembali ke asalmu? Kita asalnya dari Allah, harus bisa kembali ke Allah. Bahasa syariat Adam dari surga Pak, negerinya aslinya surga. Mau kembali ke asal negerimu? Adam, nggih, kula pun kadung pegel ning donya. Makan mawon saya harus mencocok tanam, mencocok padi. Itu pun masih menunggu. Susahnya setengah mati. Sudah berbentuk padi, beras, itu aja masih disuruh untuk memasak. Kalau di surga, ya Allah, sego sate, teko. Bahasa syariat lo aku ngomong lo ya. Bahasa syariat. Ya Allah, bojoku esok iki mari tak nggo prawan, sore prawan maneh? Prawan. Wis pokoknya tidak ada kalimat tertolak apa yang menjadi kemauanmu. Adam pernah ngalami, jenengan nggih pernah ngalami. Waktu ada di kandungan Bapak Ibu, pernah tah di dalam kandungan bayi iki menyambut gawe? Minta sesuatu? Enggak. Dia gak minta, itu disiapi Allah. Bahkan sebelum kelahirannya itu loh, bahasa syariat dengan kekuasaan Allah, ibunya asinya monyor-monyor, asinya keluar lagi tuh Bu.
Iku bahasa syariat dengan kekuasaan Allah. Bapak Ibu, Allah sudah siapkan ASI. Nggak mungkin bayi lahir langsung didulang jemblem. Nggak mungkin, karena apa, lambungnya itu belum waktunya. ASI. Dan ASI itu tidak berbentuk darah secara tidak langsung. Secara langsung juga berbentuk darah, berbentuk putih, tapi aslinya itu Kalau nggak percaya, mungkin ibu sudah tahu, ASI sampai sedot, sampai letakkan di lepek, biarkan, mesti jadi merah. Itu adalah makanan si bayi. Dengan halusnya Allah menyiapkan, halus. Kok mungkin begitu lahir kan mesti nangis, Pak, langsung diambilkan jemblem, nyoh mangano? Nggak mungkin. Tetek air ASI itu pasti, akhirnya nggak membahayakan dalam tubuh si bayi. Begitu cantiknya Allah ya, mendesain dan lain sebagainya. Udah kembali. Akhirnya Adam dawuh nggih, fatalaqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaih. Ada syaratnya, Bos. Kak bim salabim kenaan lah. Ada syaratnya. Tinggal persyaratannya ini mau napa mbak? Apa tidak jenengan? Nabi Adam fatalaqa mongkon rimo sapa Adamu Nabi Adam mir rabbihi songko pangerane Adam. Nerimo opo? Kalimatin. Apa sih kalimat itu? Inilah Pak yang kumaksud, yang setiap saat dan waktu kami serukan, dinul haq, ajaran sistem bagaimana ruhaniyah itu bisa tinggalkan selain Allah dan imannya hanya pada Allah. Ini kalimat maksudnya. Setelah itu beliau terima dan dia lakukan sistemnya, fataba alaihi mongkon rimo tobat alias ngampuni sopo Allah alaihi ing atase kesalahane Nabi Adam. Kesalahane mek situ mangan buah huldi. Kesalahan sampean gurya situ. Iman selain Allah. Iman selain Allah. Ya bunayya la tusrik billah inna syirka la zulmun azim. Lagi karena perbuatan syirik itulah yang akan menjadikan gelapnya ruhaniyahmu. Perbuatan syirik itulah mbah buyute dosa. Lah, tinggal sumbernya syirik Anda itu bisa jadi lewat anugerah, lewat nikmat, lewat bala, lewat musibah, macam-macam. Lah Nabi Adam berhubung sudah menerima kalimat itu dan menjalankan fungsi dari kalimat itu, maka fataba alaih. Ya dengan sama, dinul haq sudah Anda terima sekalipun lewat YouTube. Makanya mengapa aku disuruh Allah untuk meletakkan nomor pribadi saya di dalam YouTube, padahal itu nyun sewu menyusahkan kula, membikin saya itu bertambah sibuk. Iya Pak, nggih mohon maaf untuk sekarang hampir 1.500 yang belum kami jawab. Estu. Sehingga mohon dengan sangat kesabaran jenengan, walaupun sampai 3 hari pertanyaan Anda belum terjawab, pasti akan saya jawab. Masalah sistem saya menjawab gini Pak, WA yang paling bawah yang kubuka dulu, ku jawab dulu, entah dapat berapa sesuai dengan tidak kesibukan saya tadi. Kadang dapat 10, sibuk lagi. Kadang nggak mesti.
Yang kedua, saya menjawabnya secara offline, bukan online. Kalau saya jawab dengan online, mohon maaf, saya jawab 5 yang datang 20. Ramari, mari, mesisan dadi siji, nanti berapa misalkan 100 sudah kejawab, baru tak offline no, tak online kan, terus seret nyampe neng sampean, baru gitu tak tutup lagi, tak offline kan lagi, jawab berikutnya. Wis pokoknya tak jawab gitu loh Pak, walaupun jadi 1 minggu. Karena memang Allah menyuruh saya untuk meletakkan nomor itu, maksud dan tujuannya biar ada wasilahnya, sambungan antara Anda yang jauh di sana nggak bisa ketemu saya, lewat ini komunikasinya, tanya jawab. Inilah yang akan menepis ya, makalah yang mengatakan jikalau kau belajar di YouTube, kalau guru nih gurumu setan. Udah, yes. Jadi itu sebagai ujian Pak ya. Allah menghadirkan kesenangan duniawiyah itu untuk menguji pada kita. Nah sekarang kita sudah sadar menerima semua apa yang telah disodorkan Allah yang disebut kalimat, itu akan tumbuh dalam hati Anda, amanu, iman, iyo kabeku Allah. Sudah ada iman. Lalu setelahnya ya langsung laksanakan apa yang menjadi imanmu itu tadi. Amanu yang disebut wa amilus sholihah, lakukan. Kita melakukan lewat fungsi daripada zikir sirul asror itu. Kalau ini sudah kita lakukan, maka fataba alaih. Kalau di dalam surat Ali Imran, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Cintamu akan diterima oleh Allah sebagai kekasihnya, sebab kau telah meletakkan cinta selain Allah. Imanmu sudah diterima Allah, sodakta, sudah benar, karena di dalam imanmu telah kau lepaskan iman selain Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, maka dosa-dosa dan kesalahanmu makan buah khuldi, iman tadi yang selain Allah diampuni. Yes. Itulah yang disebut wa inna ilaihi raji'un. Oke, ada lagi?